Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis kelompok 4 akan menjelaskan tentang imunoasai, yaitu tugas akhir dari Teknologi Laboratorium Kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Mary Wulandari MBiotek. Baiklah, kami akan memperkenalkan anggota kami. Saya Alfa Agir Marsa dengan NIM 2110262058. Saya Desi Ayu Widuri dengan NIM 2110262091. Saya Febrina Anggia Putri dengan NIM 2110262106. Saya Natia Anggraini dengan NIM 2110262118. Selamat menyaksikan. Imunoasai adalah teknik laboratorium yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi antigen atau antibodi dalam sampel biologis. Sejarah imunoasai dimulai pada tahun 1950-an dengan pengembangan radioimunoasai atau RIA oleh Yalow dan Berson. Kemudian pada tahun 1960-an, teknik imunoradiometrik atau IRMA dikembangkan, diikuti oleh pengembangan ELISA pada tahun 1970-an. Sejak itu, imunoasai telah terus berkembang dengan pengembangan teknik-teknik baru seperti ECLIA dan mikrofluidik. Saat ini, imunoasai digunakan secara luas dalam bidang kedokteran, bioteknologi, dan lingkungan. Analisis imunoasai adalah kelompok teknik laboratorium yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur molekul spesifik seperti protein atau antibodi dalam sampel biologis. Teknik-teknik ini bergantung pada ikatan yang sangat spesifik antara antibodi dan molekul targetnya, memungkinkan untuk mendeteksi dan pengukuran sebagai zat. Analisis imunoasai banyak digunakan di berbagai bidang, termasuk bidang diagnosis klinis, penelitian farmasi, dan pemantauan lingkungan. Prinsip di balik analisis imunoasai adalah penggunaan antibodi sebagai alat pengukuran molekuler. Antibodi adalah protein yang diproduksi oleh sistem kekebalan tubuh sebagai respon terhadap zat asing yang dikenal sebagai antigen. Mereka memiliki kemampuan unik untuk mengikat secara khusus pada antigen yang sesuai. Di dalam imunoasai, antibodi diberi label dengan sinyal yang dapat dideteksi seperti enzim atau molekul fluoresensen. Ketika antibodi menemukan molekul targetnya dalam sampel biologis, ia membentuk kompleks kekebalan tubuh. Ada beberapa jenis imunoasai, termasuk uji imunoasai sorben yang terikat dengan enzim alias radioimunoasai RIA dan imunoasai fluoresensi FEI. Aliasa biasanya digunakan dalam melibatkan pengikatan antibodi berlabel enzim dengan molekul target, diikuti oleh reaksi warna chemoluminescence yang untuk menghasilkan sinyal yang dapat diukur. RIA menggunakan label radioaktif untuk mendeteksi dan mengukur molekul target, sementara FEI menggunakan label fluoresen untuk dideteksi. Analisis imunoasai memiliki banyak aplikasi dalam diagnosis klinik. Mereka dapat digunakan untuk mengukur konsentrasi protein atau hormon tertentu dalam darah atau lainnya cairan tubuh, membantu dalam diagnosis dan pemantauan berbagai penyakit seperti penyakit menular, gangguan autoimun, dan ketidakseimbangan hormon. Misalnya, imunoasai umumnya digunakan untuk mendeteksi dan mengukur biomarker yang terkait dengan kondisi jantung seperti troponin untuk serangan jantung atau peptida uretik otak BNP untuk gagal jantung. Pada imunoasai, penelitian farmasi memainkan peran penting dalam pengembangan dan pemantauan obat.
Imunoassay digunakan untuk mengukur kadar obat dalam darah atau jaringan, mengevaluasi kemanjuran obat, dan menilai potensi efek samping. Imunoassay analisis juga digunakan dalam pemantauan lingkungan untuk mendeteksi dan mengukur polutan, racun, atau kontaminan di udara, air, atau sampel tanah. Meskipun analisis imunoassay menawarkan spesifisitas dan sensitivitas yang tinggi, namun analisis ini memiliki keterbatasan, yaitu reaksi silang dengan molekul yang serupa, gangguan dari komponen matriks sampel, dan variasi kualitas antibodi dapat mempengaruhi akurasi dan keandalan hasil. Oleh karena itu, desain pengujian yang cermat, validasi, dan langkah-langkah pengendalian kualitas sangat penting untuk memastikan keakuratan dan reproduktivitas analisis imunouji. Singkatnya, analisis imunouji adalah teknik laboratorium yang memanfaatkan ikatan spesifik antara antibodi dan molekul targetnya untuk mendeteksi dan mengukur zat dalam sampel biologis. Mereka memiliki beragam aplikasi dalam diagnostik, klinis, penelitian farmasi, dan pemantauan lingkungan. Sementara, analisis imunoassay menawarkan spesifisitas dan sensitivitas yang tinggi, desain pengujian yang cermat, dan kontrol sangat penting untuk memastikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Kami akan menjelaskan alat dari Snipe Diagnosis, yaitu Maklumi 800. Maklumi 800 adalah anggota baru dari series Lumin Snipe, penganalisis imunohistokimia yang sepenuhnya otomatis. Ia menggunakan desain alarm putar yang secara signifikan mengurangi ukuran dan berat penganalisis, tetapi tetap mempertahankan throughput 180 tes per jam. Maklumi 800 dapat memuat hingga 40 pieces kuvert pada suatu waktu, yang dapat menjalankan 240 tes selama pengujian ini dapat dimuat terus-menerus. Kit Maklumi menggunakan teknologi Fred di sebuah area reagen. Ada sensor yang secara otomatis membaca chip pada paket reagen dan mengharuskan semua informasi ke perangkat lunak dengan teknologi Snipe. Di sana, lebih dari 120 jenis reagen memiliki kit reagen Maklumi berisi rotor suspensi mikro. Magnetik kecepatan ini ditangguhkan dalam larutan melalui pencampuran otomatis yang terjadi setelah pembuatan hubungan dengan Maklumi. Memiliki kapasitas untuk 9 reagen dan dapat sampel yang dimuat secara terus-menerus. Sampel saat membuat sampel, pembaca kode batang memindai kode batang pada tabung dan mengidentifikasi ID sampel dengan mengirimkan informasi tersebut ke perangkat lunak. Area sampel Maklumi 800 memiliki kapasitas maksimum 40 sampel dan dapat memuat sampel secara terus-menerus. Area reagen dan sampel juga didinginkan yang membantu meningkatkan stabilitas. Perangkat lunak Maklumi dapat secara otomatis mendapatkan pekerjaan daftar melalui sistem informasi laboratorium atau melalui input manual oleh operator antarmuka multibahasa dan ramah pengguna, juga memfasilitasi pengoperasian. Setelah konfirmasi daftar pekerjaan, klik tombol mulai. Saat pengujian dimulai, jarum sampel melewati sampel dan reagen ke dalam kuvert.
Jarum sampel terbuat dari titanium dan dilapisi teflon yang membuatnya anti remuk. Pencucian internal dan eksternal ditambah deteksi level cairan dan gumpalan semua memastikan pipet yang akurat. Setelah pipet selesai, kuvet dipindahkan ke inkubator selama 10 hingga 15 menit. Inkubator memiliki 13 slot inkubasi yang tersedia dan memiliki kontrol suhu yang tepat hingga 30 derajat Celcius. Setelah inkubasi kuvet dipindahkan ke stasiun pencucian, di sini manik-manik mikromagnetik tertarik ke magnet yang diposisikan di bagian belakang kuvet. Kuvet kemudian dibersihkan 3 kali dengan buffer pencucian untuk menghilangkan benua tak terkonjugasi. 1 botol buffer pencucian pekat umumnya diencerkan menjadi 10 liter untuk tujuan ini. Akhirnya kuvet bergerak ke dalam ruang pengukuran yang merupakan lingkungan tetapi gelap. Di sini 2 substrat starter 1 dan starter 2 adalah ditambahkan. Mereka bereaksi dengan label chemiluminescence EBO4 saat ini. Setelah mengukur kuvet didorong ke dalam kantong limbah dan penguji berakhir. Mari kita tinjau langkah-langkah utama dalam pengujian. 1. Menggunakan memuat reagen yang diinginkan. Yang kedua, sampel dimuat. Tiga, daftar kerja diinginkan adalah input baik melalui list atau manual. 4. Tekan mulai dan hasilnya Mac. Mac Lumi 800 memiliki kapasitas sampel dan reagen yang ideal untuk sepenuhnya memenuhi kebutuhan harian laboratorium kecil dan mainan pelengkap untuk rumah sakit. Baiklah, itulah penjelasan dari kami tentang imunoasai. Semoga bermanfaat. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you all for watching this here.